Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu tentang globalisasi. Subtema 2, pembelajaran 6. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. "Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik. Ini bikinan Singapura loh." "Aku pilih ini saja. Sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri." "Oh ya? Memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri?" "Loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia." "Oh, begitu ya?" "Iya, Benny. Karena itu, aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Ya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia." Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana karakter Edo dan Benny? 2. Apa alasan Benny memilih sepatu produk luar negeri? 3. Apakah sikap Benny tersebut benar? Berikan alasannya. 4. Mengapa Edo memilih produk Indonesia? 5. Apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contoh. 6. Apa saranmu terhadap Benny? Jelaskan manfaat dari cinta produk-produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Baca berikut dengan teliti. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor.
Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang gak dipakai. Lampu, kipas angin, tip, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Tugas 2. Perhatikan kata-kata bercetak tebal pada teks tersebut. Tuliskan kosakata non-baku tersebut dan carilah padanan kata bakunya. Demikianlah materi dan tugas tema 4 subtema 2 pembelajaran 6. Kerjakan tugas kalian di buku tugas. Selamat belajar, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.